Guys, perkenalkan nama saya Elizabeth Keisha Dinar, saya dari kelas 12C. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja dari transaksi salon bisa yang telah saya buat. Yang pertama, kita akan membahas terkait buku besar. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait jurnal umum yang dapat membantu kita semua untuk membuat buku besar. Pada jurnal umum, ketentuannya apabila akun-akun di harta bertambah, maka kita isi di debit. Sedangkan apabila akun-akun harta berkurang, maka kita isi di kredit. Sedangkan untuk akun-akun di kewajiban, apabila bertambah kita isi di kredit, tetapi apabila berkurang kita isi di debit. Transaksi pertama pada tanggal 2 November yaitu diterima penyetoran modal dari Visa berupa uang tunai senilai 50 juta dan gedung senilai 35 juta. Dari transaksi pertama ini, akun yang mengalami perubahan, yang pertama ada kas bertambah 50 juta, kita isi di debit. Yang kedua ada gedung bertambah 35 juta, kita juga isi di debit karena keduanya merupakan akun-akun harta. Kemudian yang ketiga ada modal sebesar 85 juta, kita isi di kredit karena modal merupakan akun yang ada pada kewajiban. Kenapa modal menjadi 85 juta? Karena uang kas dan gedung ini dia itu merupakan transaksi pertama, maka dari itu kita masukkan ke dalam modal. Transaksi kedua, dibeli peralatan seharga 7 juta secara tunai. Di sini akun yang berpengaruh yaitu kas dan juga peralatan. Peralatan yang merupakan akun harta bertambah sebanyak 7 juta sehingga kita isi di debit, sedangkan akun kas itu berkurang sebanyak 7 juta karena kita sudah membeli peralatan secara tunai, maka kas 7 juta ini kita isi di kredit. Transaksi ketiga pada 8 November dibeli perlengkapan salon seharga 4.500.000 yang dibayar 2.500.000, sisanya dibayar kemudian. Di sini akun yang berpengaruh yang pertama ada perlengkapan bertambah sebanyak 4.500.000 karena dia harta, maka kita isi di debit. Kemudian yang kedua kas. Di sini kas berkurang sebanyak 2.500.000 karena kita sudah membayar untuk biaya perlengkapan, maka kas 2.500.000 kita isi di kredit. Kemudian yang ketiga ada utang. Nah, yang kita bayar baru 2.500.000 dari harga 4.500.000, maka kita memiliki utang sebanyak 2 juta. Nah, utang ini karena bertambah kita isi di kredit. Utang bertambah kita isi di kredit, ini diakibatkan karena utang merupakan akun kewajiban yang apabila bertambah maka dia isi di kredit. Transaksi keempat tanggal 10 November diterima uang muka sebesar 500.000 atas jasa riat seharga 1.500.000. Di sini akun yang mengalami perubahan yang pertama itu adalah kas bertambah sebanyak 500, maka kita isi di debit karena kas merupakan akun kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu adalah pendapatan jasa. Di sini kita mendapatkan pendapatan jasa sebanyak 1.500.000, maka kita isi di kredit. Nah, dari pelanggan yang baru dibayar baru 500.000 dari 1.500.000. Nah, di sini kita memiliki piutang terhadap pelanggan sebesar 1 juta. Maka piutang bertambah 1 juta ini kita isi di 1 juta ini kita isi di debit karena piutang merupakan akun harta. Transaksi kelima tanggal 12 November diterima jasa makeup 4 orang dengan biaya per orang 250 dibayar lunas. Nah, di sini akun yang berpengaruh yaitu adalah pendapatan jasa dari jasa makeup juga kas. Di sini kas bertambah sebanyak karena ada 4 orang, 4 kali 250, 1 juta, maka kas bertambah 1 juta, kita isi di debit. Lalu sedangkan untuk pendapatan jasanya ini sebanyak 1 juta karena 4 kali 250 1 juta, kita isi di kredit.
Transaksi ke-6 tanggal 15 November dibayar listrik sebesar 300.000. Di sini akun yang berpengaruh yaitu kas dan juga biaya listrik. Kas di sini berkurang sebanyak 300.000 karena kita membayar listrik, maka 300.000 ini kita isi di kredit. Sedangkan untuk biaya listrik, dia ini mengalami pengurangan di mana biaya listrik merupakan akun di kewajiban, maka 300.000 ini untuk biaya listrik kita isi di debit. Lalu transaksi ke-7 tanggal 18 November yaitu dibayar lunas utang atas jasa pembelian perlengkapan pada tanggal 8 November. Nah, di sini akun yang berpengaruh yaitu utang dan juga kas. Di sini kita membayar utang, berarti kas berkurang sebanyak utang sebanyak utang pada tanggal 8 November yaitu sebesar 2 juta. Berarti kas berkurang sebanyak 2 juta, kita isi di kredit. Lalu untuk utang, karena kita sudah membayar utang, maka utangnya kita berkurang sebesar 2 juta, kita isi di debit. Lalu transaksi ke-8 tanggal 20 November diterima pendapatan jasa sebesar 1.800.000. Maka di sini akun yang mengalami perubahan yaitu pendapatan jasa dan juga kas. Di sini pendapatan jasa bertambah sebesar 1.800.000, maka kita isi di kredit karena pendapatan jasa merupakan akun kewajiban. Sedangkan untuk kas bertambah sebesar 1.800.000, kita isi di kredit karena kas merupakan akun harta. Kemudian transaksi ke-8 tanggal 24 November dibayar gaji karyawan sebesar 700.000. Di sini akun yang berpengaruh yaitu biaya gaji dan juga kas. Di sini kas berkurang sebesar 700.000 karena kita sudah membayar gaji ke karyawan, maka di sini kas berkurang sehingga kita taruh di kredit. Sedangkan untuk biaya gaji kita isi di debit sebanyak 700.000. Kenapa biaya gaji diisi di debit? Karena biaya gaji merupakan salah satu bagian dari akun modal pada kewajiban. Di transaksi ini biaya gajinya berkurang untuk membayar gaji karyawan, maka kita isi di kredit karena akun kewajibannya berkurang. Yang terakhir, pada transaksi ke-10 tanggal 30 November diterima pembayaran lunas atas jasa rias yang sudah diberikan pada tanggal 10 November. Di sini akun yang berpengaruh yaitu akun piutang dan juga akun kas. Kas bertambah sebanyak piutang yang sudah diberikan kepada pelanggan waktu itu yaitu sebesar 1 juta. Maka kas bertambah, kita isi di debit. Lalu untuk piutang, karena piutang sudah tidak ada karena sudah dibayar lunas oleh pelanggan, maka akun pada piutang ini sebanyak 1 juta kita isi di kredit. Nah, perlu diingat bahwa pada pembuatan jurnal umum tadi, kenapa transaksi biaya gaji, biaya air, dan biaya-biaya lain, juga pendapatan jasa tidak diisi pada akun modal. Ini karena akun modal akan muncul pada jurnal umum itu ketika transaksi penyetoran modal saja. Nah, dari jurnal umum yang sudah kita buat, kita bisa membuat buku besar sebanyak akun-akun pada jurnal umum. Yang pertama yaitu ada buku besar kas. Di buku besar kas ini terdapat 10 transaksi yang memuat akun kas. Yang pertama yaitu pada 2 November terjadi penyetoran modal sebanyak 50 juta di debit, maka saldonya itu kepunyaan debit. Lalu yang kedua, beli peralatan sebanyak 7 juta di kredit. Karena berbeda, debit dan kredit berbeda, maka dikurangi. Lalu di sini saldonya masih kepunyaan debit karena nominal debit dan kredit masih lebih besar debit. Lalu yang ketiga, beli perlengkapan sebanyak 2.500.000 karena kredit maka dikurangi dan saldonya masih lebih besar debit, maka kepunyaan debit. Lalu yang keempat, ada jasa rias di debit sebanyak 500.000, maka dijumlahkan dan
masih kepunyaan debit. Lalu yang kelima ada jasa makeup sebesar 1 juta, 1 juta di debit, maka dijumlahkan dan masih kepunyaan debit, saldonya masih kepunyaan debit. Lalu yang keenam ada bayar listrik sebesar 300.000 di kredit. Di sini dikurangi dan saldonya masih kepunyaan debit karena saldo debit lebih besar dari kredit. Lalu yang ketujuh bayar utang sebesar 2 juta, 2 juta di kredit, maka dikurangi. Nah, di sini saldo masih kepunyaan debit karena saldo debit lebih besar daripada kredit. Lalu yang kedelapan, terdapat pendapatan jasa sebesar 1.800.000 di debit, maka saldonya dijumlahkan dan itu masih kepunyaan debit. Lalu yang kesembilan, bayar gaji sebesar 700.000, maka saldonya dikurangi dan di sini saldonya masih kepunyaan debit. Dan yang terakhir, terdapat penerimaan piutang sebesar 1 juta. Nah, 1 juta di debit, maka dijumlahkan dan saldonya kepunyaan debit sebesar 41.800.000. Berikutnya, buku besar pendapatan jasa. Di sini, akun pendapatan jasa muncul 3 kali pada jurnal umum, yaitu pada transaksi. Yang pertama pada transaksi 10 November dengan keterangan jasa rias sebesar 1.500.000 milik kredit, maka saldonya 1.500.000 milik kepunyaan kredit. Lalu, yang kedua, transaksi pada 12 November dengan keterangan jasa makeup sebesar 1 juta di kredit. Maka, karena sama-sama kredit, dijumlahkan. Nah, di sini saldonya itu kepunyaan kredit. Lalu yang ketiga, pada 20 November, yaitu dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 1.800.000 di kredit, maka karena kredit juga, karena sama-sama kredit, maka dijumlahkan. Nah, sehingga saldo kepunyaan kredit dengan jumlah akhir 4.300.000. Yang berikutnya, buku besar utang. Akun utang muncul 2 kali pada jurnal umum. Yang pertama pada 8 November dengan keterangan beli perlengkapan sebesar 2 juta di kredit. Maka saldonya 2 juta kepunyaan kredit. Lalu yang kedua pada transaksi kedua 18 November dengan keterangan bayar utang sebesar 2 juta di debit. Maka karena saldo sebelumnya kredit, lalu yang setelah itu debit, maka dikurangi. Jumlah di kredit tadi 2 juta, di debit 2 juta, setelah dikurangi saldonya itu 0. Yang berikutnya, akun piutang. Untuk akun piutang, dia muncul 2 kali di jurnal umum. Pada transaksi pertama 10 November dengan keterangan jasa rias sebesar 1 juta di debit. Maka saldonya itu 1 juta kepunyaan debit. Lalu yang kedua pada transaksi 30 November yaitu dengan keterangan penerimaan piutang sebesar 1 juta rupiah, karena 1 juta rupiah di kredit, maka dikurangi. Nah, setelah dikurangi saldo debit tadi sebelumnya 1 juta, lalu kredit 1 juta, maka hasil akhirnya itu 0. Yang berikutnya, buku besar peralatan. Buku besar peralatan ini juga hanya muncul 1 kali di jurnal umum, yaitu pada transaksi tanggal 5 November dengan keterangan beli perlengkapan sebesar 7 juta di debit, maka saldonya juga 7 juta yang merupakan kepunyaan debit. Buku besar yang berikutnya adalah buku besar perlengkapan. Di sini akun perlengkapan hanya muncul 1 kali, di mana pada transaksi tanggal 8 November, yaitu beli perlengkapan sebesar 4.500.000 di debit, maka saldonya sebesar 4.500.000 milik debit. Buku besar berikutnya yaitu buku besar modal. Nah, akun modal hanya muncul 1 kali pada jurnal umum, yaitu pada transaksi tanggal 2 November dengan keterangan penyetoran modal sebesar 85 juta di kredit, maka saldonya sejumlah 85 juta milik kredit. Buku besar yang berikutnya yaitu
gedung. Akun gedung hanya satu kali muncul pada jurnal umum, yaitu pada transaksi 2 November dengan keterangan penyetoran modal sebesar 35 juta di debit, maka saldonya sebesar 35 juta kepunyaan debit. Yang berikutnya adalah buku besar biaya listrik. Nah, pada buku besar biaya listrik ini, akun biaya listrik hanya satu kali muncul di jurnal umum, yaitu pada transaksi 15 November dengan keterangan bayar listrik sebesar 300.000 di debit, maka saldonya 300.000 kepunyaan debit. Yang berikutnya buku besar biaya gaji. Akun biaya gaji hanya muncul satu kali pada jurnal umum, yaitu pada transaksi 24 November dengan keterangan bayar gaji sebesar 700.000 di debit, maka saldonya 700.000 kepunyaan debit. Nah, dari buku besar yang telah kita buat, kita dapat membuat neraca saldo dari saldo akhir tiap-tiap buku besar. Maka didapat neraca saldonya, yaitu untuk neraca saldo akun pertama akun kas sebesar 41.800.000 di debit, yang kedua akun pendapatan jasa sebesar 4.300.000 di kredit, yang ketiga akun peralatan sebesar 7 juta di debit, yang keempat akun perlengkapan sebesar 4.500.000 di debit, yang kelima akun modal sebesar 85 juta di kredit, yang keenam, akun gedung sebesar 35 juta di debit. Yang ketujuh, akun biaya listrik sebesar 300.000 di debit. Yang kedelapan, akun biaya gaji sebesar 700.000 di debit. Dan yang terakhir, di sini kita mendapatkan saldonya, yaitu 89.300.000 di debit, juga 89.300.000 di kredit. Pada neraca saldo debit dan juga kreditnya harus balance. Di sini neraca saldo saya balance, maka pengerjaannya pas sampai di tahap ini. Setelah membuat neraca saldo, terdapat dua data penyesuaian per 30 November 2024, yaitu yang pertama, listrik dibayar tanggal 15 November 2024 untuk 1 bulan. Yang kedua, gaji yang masih harus dibayar sebesar 300.000. Maka dari data penyesuaian ini, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Untuk data penyesuaian yang pertama, yaitu listrik dibayar tanggal 15 November 2024 untuk 1 bulan. Nah, kita tulis tanggal 15 November, berarti untuk 1 bulannya sampai tanggal 15 Desember. Nah, berarti dari jangkauan tanggal 15 November sampai 30 November itu disebut sebagai biaya listrik. Sedangkan dari tanggal 30 atau dari tanggal 1 Desember sampai 15 Desember itu dinamakan sebagai listrik dibayar di muka. Kenapa listrik dibayar di muka? Karena kita sudah membayarnya terlebih dahulu. Nah, jangkauan dari tanggal 15 sampai ke 30 November ini itu 15 hari. Begitu pula dari tanggal 30 November sampai tanggal 15 Desember itu jangkauan 15 hari. Jadi untuk mencari biaya listrik, maka 15 dibagi 30 dikali dengan nominal biaya listrik sebelumnya, yaitu 300.000, didapat 150.000. Kemudian untuk mencari listrik dibayar di muka juga 15 dibagi 30 dikali nominal biaya sebelumnya, yaitu 300.000, didapat hasilnya 150.000. Dari data penyesuaian yang pertama, listrik dibayar di muka sebesar 150.000 kita isi di debit. Kemudian yang kedua, biaya listrik kita sebesar 150.000 kita isi di kredit. Nah, di sini 150.000 ini kita dapat untuk mengurangi biaya listrik. 150.000 ini kita ambil dari nominal pada listrik dibayar, nominal dari akun listrik dibayar di muka. Untuk data penyesuaian yang kedua, ada akun biaya gaji sebesar 300.000. Nah, di sini terdapat penambahan biaya gaji yang harus kita bayar lagi. Lalu yang kedua, utang gaji. Utang gaji sebesar
300.000 kita isi di kredit karena dia merupakan akun utang. Kerja. Untuk membuat kertas kerja, langkah pertamanya kita tulis terlebih dahulu akun-akun yang ada pada neraca saldo. Kemudian kita tulis ulang lagi neraca saldonya. Nah, setelah menulis kembali neraca saldo, kemudian kita akan menulis kolom penyesuaian. Di kolom ini hanya diisi akun yang berasal dari jurnal penyesuaian. Nah, kemudian untuk akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian tadi, akun-akun barunya seperti biaya listrik dibayar di muka dan juga utang gaji kita isi sebagai akun baru di bawah akun yang sudah tersedia, karena akun-akun ini belum tersedia di neraca saldo pada tabel sebelumnya. Setelah itu kita tambahkan kolom neraca setelah penyesuaian. Kolom neraca setelah penyesuaian ini merupakan sebuah neraca saldo yang sudah diperbaiki nominalnya. Nah, NSP ini didapat dengan menjumlahkan nominal pada kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Nah, jika akun tersebut posisi di neraca saldonya debit dan di penyesuaiannya debit, maka dijumlahkan. Tetapi jika pada posisi neraca saldonya debit dan di penyesuaiannya kredit, maka dikurangi. Begitupun sebaliknya, apabila di neraca saldonya kredit, di penyesuaiannya debit, maka dikurangi. Nah, setelah kita sudah menjumlahkan semuanya itu, maka kita akan membuat kolom laba rugi. Pada kolom laba atau rugi ini, yang diisi hanya akun pendapatan dan akun biaya atau beban. Karena sesuai dengan rumus laba dan rugi, yaitu pendapatan dikurangi biaya. Nah, pendapatan dan biaya ini yang diisi pada kolom laba rugi adalah pendapatan yang bersifat sekarang dan biaya yang bersifat sekarang. Jadi, pendapatan diterima di muka ataupun biaya-biaya yang diterima ataupun biaya listrik diterima di muka itu tidak diisi pada kolom laba atau rugi. Karena dia bukan merupakan pendapatan dan biaya sekarang, melainkan pendapatan dan biaya bulan depan. Nah, untuk nominal yang diambil atau yang diisi di kolom laba rugi adalah nominal yang berasal dari kolom neraca setelah penyesuaian, karena nominal ini adalah nominal yang sudah diperbaiki atau nominal yang sudah benar. Akun yang diisi pada kolom laba rugi adalah akun-akun yang merupakan rumus dari laba dan rugi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah itu kita membuat kolom neraca akhir. Pada kolom ini, yang diisi adalah semua akun selain yang sudah kita isi pada kolom laba atau rugi. Jadi, kalau akun tersebut sudah diisi pada kolom laba atau rugi, maka tidak boleh lagi diisi pada kolom neraca akhir. Nah, setelah kita menjumlahkan semua nominal dari akun-akun di neraca akhir, nanti laba yang ada pada kolom laba atau rugi ini diisi pada kolom neraca akhir di bagian kredit. Karena jika laba, karena nanti apabila laba, dia ini akan menambah modal untuk periode berikutnya atau untuk bulan depannya. Begitupun sebaliknya, jika nanti pada kolom laba atau rugi ini ternyata rugi, maka pada neraca akhir di bagian debit maka akan ditambahkan pada neraca akhir di bagian debit, karena jika rugi maka akan mengurangi modal.